di gereja tuh aku bingung secara logika. Misalkan aku pernah ikut camping gitu ya. Nah di situ aku sebagai mentor saat itu, dan aku kaget dengan teman-teman aku yang lain. Jadi mereka dari yang nyanyi dengan kata-kata berubah bahasanya. Kalau di Katolik itu kan ada patung Bunda Maria ya. Dia syar'i. Jadi aku tuh yang kayak memulai perdebatan. Kok Islam begini sih? Aku yang nyerang duluan. Dan dia bisa jawab. Dan namanya anak perempuan teenager saat itu, saat kita kalah dalam sesuatu kita nggak terima. Dari yang aku nyerang, akhirnya aku jadi bertanya. Udah, gue nggak mau pusing. Lo nonton aja Ahmad Didat sama Zakir Naik. Jadi aku akhirnya nontonin YouTube. Lambat laun jadi senang. Akhirnya apa yang aku nonton itu memang ada make sense juga gitu kan. Aku jadi pengen tahu Islam lebih banyak. Halo sahabat Nobi semuanya, selamat datang di Inspiring Talk bersama saya Raras. Dan hari ini kita akan bincang-bincang santai nih sama seorang mu'alaf yang sangat menginspirasi sekali. Masya Allah, yaitu Ibu Melisa Untono. Tapi aku pengennya manggilnya di sini Cici Melan, boleh ya? Boleh ya. Boleh banget, jangan ibu ya tolong. Jangan ya, kita seumuran ternyata. Jadi kenapa bisa dipanggil Cici Melan? Coba boleh diceritain dulu gak sih? Sebenarnya sih itu gara-gara itu nickname YouTubeku sih. Nickname YouTube. Emang awalnya pengen bikin kuliner, cuman nggak jadi. Tapi kata mentor dan suami kayaknya masih lebih cocok tagline-nya itu deh. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Cici Melon. Melon itu singkatan dari Melisa Untono. Untoro, sorry. Oke. belakangnya R. Tapi itu emang lebih ini ya, lebih gampang diingat ya. Cici Lebih Melon. catchy kan? Lebih catchy gitu, gemes. Oke. Gimana kabarnya Cici? Alhamdulillah baik ya, sehat. Alhamdulillah subur. Subur. Alhamdulillah, yang penting sehat, bahagia ya. Apa nih kesibukannya sekarang? Kalau aku sekarang kesibukannya masih berkutat di sekitar mie ayam sih. Mie ayam. Oh lagi aku udah kepo ini Instagram kamu tuh lagi banyak ini ya, kayak kasih ilmu gitu untuk bikin mie ya. Jadi itu resep keluarga. Resep keluarga. Sebenarnya nenek sih dulu yang pernah bikin mie ayam. Terus aku suka ngintip gitu dulu pas kecil. Karena dia kan dagang, jadi aku tuh suka ngintip-ngintip. Dari situlah kamu mencuri ilmu itu ya. Terus sekarang jadi kayak deh gue bikin mie. Iya. Bikinan sendiri gitu. Kepengennya sih ada khasnya sendiri juga gitu. Kalau nenek kan dulu masih pakai ya B2 gitu, karena non muslim ya. Sekarang teman-teman. Sudah halal. Insya Allah kalau aku yang bikin mah nggak ada ya. Alhamdulillah. Jadi tolong langsung ya diserbu itu kedainya. Amin, masya Allah. Oke, jadi aku mau tanya nih, background, ceritain dong background keluarga kamu gitu. Kalau secara background family aku itu memang bisa dibilang dari keluarga ada. Kalau dari keluarga aku ya gitu. Jadi aku dari kecil memang sekolah internasional gitu, dan apapun yang aku minta juga bisa dibilang golongannya bisa dikasih gitu. Kalau memang minta tinggal diturutin sama papa gitu. Jadi memang udah dapat sih. Dan kuliah juga UPH gitu. Jadi alhamdulillah banget, terpenuhi ya. Banget ya. Sempurna ya. Tidak emang enak banget maksudnya sih udah tercukupi sekali. Masa kecil luar biasa, ya, dicukupi semua fasilitas, aman semua ya. Oke. Terus menjadi mu'alaf ini sejak kapan? Aku berteguh mu'alaf itu 2016. April 2016. April 2016, jadi udah 7 mau 8 tahun ya? Mau 8 tahun, dikit lagi 8. Ada momen mengharukan gak sih ketika kamu mu'alaf gitu? Ada banyak unforgettable moment? Banyak. Boleh diceritain dong? Sebenarnya kalau dibilang perjalanan mu'alaf aku itu yang lumayan gampang kalau di-compare dengan yang lain. Karena aku itu udah terplanning semuanya. Jadi saat aku mau keluar rumah saat itu, karena orang tua tidak terima gitu. Jadi aku berplanning keluar rumah itu, aku yang planning, bener-bener planning. Harus kemana, hubungin siapa gitu. Karena kan
di dunia mualaf itu kan saat 2016 itu masih bisa dibilang minim kontak ya. Kita Oh iya benar. belum ada kenal siapa. Oke. Nah saat itu ada satu tokoh namanya Kohani Kristianto gitu. Jadi aku hubungin beliau saat itu dan aku minta tolong sama beliau gimana cara apa dengan aku pun menceritakan background keluargaku bagaimana mereka sangat tidak menerima. Aku sempat dijaga ketat juga gitu kan biar gak boleh lepas dari pantauan lah Kok gitu. aku ngelihatnya jadi kayak sinetron gitu ya, dijaga banget. terus Cocok jadi drakor gak? Belum ya? Baru sinetron doang ya? Belum drakor sih, tahap lebih ke drakor bener-bener. Terus Ci, Ya terus aku pas itu akhirnya beliau bilang wah susah nih yang kayak gini mendingan karena beliau juga mikir kalau orang tuaku itu yang berada gitu ya jadi mungkin takutnya nanti dikejarnya parah gitu kan dan melihat dengan orang tuaku juga pada kayak begitu ya jadi dia bilang kata kabur aja deh dari rumah dia bilang gitu. Kayaknya satu-satunya jalan yang lebih pantas ya begitu. Jadi setelah itu aku keluar dibantu beliau nyariin kosannya memang daerahnya memang banyak muslim ya saat itu ke UIN Ciputat daerah di situ daerah situ. dekat UIN kan memang yang kalangannya islami Iya. kan jadi dan itu pun jauh karena aku di rumahnya kan di Jakarta Utara Muara Karang dekat Pluit situ. Jadi memang kalangannya di situ memang rata-rata non muslim juga. Jadi ngekosnya jauh sampai ke Ciputat saat itu. Waduh. Itu belum mualaf loh, Itu masih belajar. Proses banget. Masih Enggak, proses. keluar rumah. Masih proses biar keluar bisa rumah. syahadat gitu saat itu. Masya Allah. Jadi memang saat itu sebenarnya udah sempat syahadat di Masjid Raya Bintaro. Cuman saat itu nggak ngasih tau orang tua. Maaf, syahadatnya pas sudah keluar atau masih? Sebelum keluar pas itu udah pernah syahadat. Sudah pernah syahadat. Udah pernah di Masjid Raya Bintaro. Terus? Tapi nggak ngomong sama orang tua, nggak bilang. Nah ya setelah itu baru ngomong. Tapi itu pun ngomongnya aku mau masuk Islam gitu, nggak berani bilang udah masuk Islam gitu, enggak. Iya. Aku mau masuk Islam. Wah itu udah kena hantam kanan kiri udah. Gitu. Fisik Kebayang main, sih ya. Fisik main orang tua gitu kan. Jadi saat itu aku diem aja. Jadi saat itu udah lihat responnya begitu parah sampai dipantau dan lain-lain jadi aku memplanning diam-diam. Oh. Berat banget kayaknya perjalanannya. Tapi saat itu ngobrol-ngobrol sama Kohani bilang udah syahadat lagi aja dia bilang gitu karena Oh, jadi syahadatnya 2 kali. 2 kali. Karena udah dibawa ke gereja lagi. Pas Oh, itu. sempat dibawa ke gereja lagi. Walaupun sebenarnya nggak ngaruh sih karena kan aku udah nggak percaya ya. Oke. Gitu tapi nanti takutnya orang tua meributkan perihal tanggal yang ada di sertifikat. Gitu. Jadi Oh, saat itu diulang belum lagi. apa, jadi Tapi ulang lagi. kalau dalam itu syahadat gak apa-apa ya diulang lagi gitu ya ternyata ya. Gak sih masalah sebenarnya. ya. Itu kan kayak penguatan iman aja. Berarti gitu. sertifikatnya masuk Islamnya beda lagi, keluar baru lagi. Keluar baru lagi pas udah di bawa sama Kohani disettingin saat itu untuk syahadat di Masjid Azikro Sentul. Wah, punya Ustadz Arifin Ilham ya. Almarhum masih ada saat itu. Almarhum masih ada. iya. Jadi syahadat Disaksikan juga sama- beliau. Beliau dan seluruh jamaah kira-kira 1 juta lebih ada kali itu di situ saat itu. Emang kayaknya sengaja disetting begitu. Orang tuaku pun diundang sama Kohani saat itu. Terus orang tua gimana? Gak bisa ngapa-ngapain 1 juta umat mau ngapain dia? Datang. Datang. Datang dibawa ke depan mimbar sama Kohani dengan Ustadz Arifin saat itu. Terus saat itu orang tua kamu Nonton tapi tidak bisa apa-apa. nggak speech. Speechless. Pas udah selesai syahadat di belakang kan di rumah kediamannya almarhum kita dipertemukan aku sama papa. Setelah aku keluar rumah itu baru dipertemukan pertama kali di situ. Dan itu pun juga ya aku nangis sih karena kan kangen ya namanya kita pasti, kangen kebayang sama banget orang tua gitu kan sama ayah sendiri. Iya. Peluk apa-apa pas lagi dipeluk dia bilang nanti kamu ikut papa pulang ya gitu. Abis itu Enggak dikasih. nggak dia apa? Oh, nggak boleh. Sama Kohani nggak boleh pas itu karena beliau taunya pasti nanti
rentan dimurtadkan kembali, dia bilang. Diajak ke gereja lagi nanti. Nantinya begitu gitu Oke. takutnya. Jadi akhirnya ya sudah aku setelah udah syahadat, wah ini titip lagi aku di Darut Tauhid Bandung. Ke Bandung. Aku dilariin ke Bandung saat itu. Oke. Biar orang tua juga nggak Mencoba untuk membawamu kembali. ditaruhlah di ponpes yang memang suasananya bener begitu dijaga lagi lagi gitu, ya. dijaga lagi. Wow. Dititip ke Agim lah saat itu. Agim. Darut Tauhid itu memang punya beliau di Bandung. Jadi ulama-ulama besar pun sangat Iya, ada dalam perjalanan saat spiritualmu. itu. Jadi saat itu aku makasih banget sama Teh Gaida. Aku sampai sekarang belum sempet banget bilang sama Teh Gaida. Aku makasih banget gitu. Iya, Teh Gaida yang saat itu sama suaminya yang bantu aku banyak. Oh, sama aku di Teh Gaida, sana. mungkin Teh Gaida lagi nonton. Moga-moga ya, Teh. Iya, harus nonton, nanti kirim linknya. Iya. Iya. Oke, dari cerita kamu tadi, sebenarnya kamu udah kayak yang aku yakin banget sama Islam berarti gitu kan. Lalu apa sih pandangan kamu tentang Islam tuh seperti apa gitu? Saat aku belum Muslim, pandangan aku ke Islam itu bisa dibilang jelek. Aku tuh nggak suka sama Islam dulu. Sebelum Sempet aku nggak suka mengenal sama belajar, Islam? aku nggak suka. Nggak sukanya kenapa? Karena sebenarnya sih ini bisa dibilang ekstrim sih ya, nanti mau cut atau enggak terserah. Oke. Cuman aku tuh dulu trauma dengan kejadian 98. Oke. Ya, Karena ya, saat ya. itu orang tua aku ngajarinnya yang melakukan itu semua adalah orang Islam. Ya. Gak dibedakan. Sebenarnya itu kan mungkin dia Islam KTP, hanya hanya cuman terpapar Islamnya lah gitu, maksudnya dalam arti kata tuh di KTP itu Islam, tapi Kita nggak tahu politik saat itu seperti apa ya. Iya, Ci? kan aku juga saat itu kejadian masih 5 tahun. Masih kecil gitu. Masih kecil banget gitu. Tapi aku sempat inget yang namanya nangis, menjerit, rumah dilempar batu itu my ngerasain. God. Aku naik ke genteng sama orang tua itu ngerasain aku. Itu ngerasain dan itu jadi pembelajaran dari orang tua bahwa wah ini tuh begini, Islam tuh seperti ini gitu. Padahal sebenarnya bukan ya, itu oknum lah ya gitu. Iya, berarti ada rasa trauma pada masa kecil tentang Islam. Tapi akhirnya pandangan kamu tentang Islam berubah tuh pada saat apa? Seperjalanan hidup sih. Aku nggak tahu entah gimana, memang lucu aja dari aku kecil itu sampai bisa dibilang umur 12 tahun SMP lah ya. SMP? Masuk SMP ya 12-13 lah. Itu aku sama sekali tidak memiliki teman non muslim. Oh gitu. Nggak ada sama sekali, karena memang aku sekolah di lingkungan yang rata-rata semuanya non muslim. Jadi teman-teman yang muslim itu aku malah nggak ada. Oke. Sampai umur SMP itu saat pertama kali aku main terjerumus gitu ya, main game online. Game online dimulai saat kamu SMP. Oke. Ragnarok saat itu tuh Ragnarok. baru rilis. Ragnarok Oke. online itu baru rilis dan aku memang punya hobi dari suka main game ya. Dari PS1 itu udah dari SD kelas 1 udah main PS1, baru rilis udah dibeliin sama orang tua. PS1, PS2 gitu. Jadi udah memang megang Itu gitu. udah hatam semua ya, game PS1 gitu udah hatam. Lumayan ya. hatam lah ya gitu. Jadi memang kenal gitu dunia-dunia kayak gitu, dan saat itu rilis game online main. Dan di sana kan memang banyak ya, gabung semuanya, orang kenal orang-orang di sana, baru tahu oh ini orang Islam gitu kan, dia tuh non muslim dan otomatis pasti lebih banyak dibanding otomatis yang non muslim lebih sedikit daripada yang muslim di dalam game itu gitu. Dan nggak pernah yang temenan serius bagaimana, enggak, karena baru pertama kali main. Tapi aku di situ baru kenal gitu kan, tahu gitu di situ. Kok lucu ya, dia chatting di publik gitu, sholat, udah jam sholat gitu kan. Oh iya gitu. ya, di sini juga walaupun di dalam game juga ada gitu ya orang yang kayak gitu. Jadi baru taunya di situ. Tapi kalau di dunia asli yang aku sehari-hari sekolah sama sekali tidak ada
gitu. Orang-orang muslim tuh nggak ada, paling Sama sekali. guru gitu kan, ART gitu-gitu yang di rumah gitu. Nah setelah itu baru mulai fokus tuh aku ke gereja kepemudaan. Oke. Karena kan udah umur-umurnya remaja ya. Nah, aku tuh dulu Katolik. Kamu Katolik. Aku dulu agamanya Katolik. Oke. Nah, jadi ke gereja Katolik udah mulai banyak teman-teman yang remaja juga, makin seneng ikut kegiatan gereja, ikut apa gitu kan. Senang banget deh. Rasanya tuh punya temen yang spiritual gitu ya saat itu ya, saat masih itu, jadi heboh-hebohnya. Tapi tetap pulang dari gereja online tetap main, Online tetap main lagi. Gamenya udah beda-beda, dari Ragnarok aku cobain, Seal aku cobain, Point Blank aku cobain, Audition cobain saat itu, macam-macam banyak Dari yang banget. semua kamu sebutin, aku nggak tahu gitu. Bukan Karena aku gamer ya. bukan gamer. Karena bukan gamer ya, udah Aku- kelihatan. Aku main PS1 itu cuma Harvest Moon. Nah, itu juga Ini game yang Harvest aku Moon main ya. lumayan lama itu. Iya, tapi tetap ya Harvest Moon pakai Game Shark, Kak. Jadi langsung kaya. Iya. Terus Kak lanjutin. Nah terus ya aku pas itu udah mulai agak-agak bingung karena aku melihat beberapa hal-hal yang di gereja tuh aku bingung secara logika. Secara Gitu. logika. Jadi secara logika aku itu nggak masuk. Misalkan aku pernah ikut camping gitu ya. Dan saat camping itu, camping anak-anak remaja saat itu, dan aku tuh kayak seneng banget, wah banyak teman remaja ya spiritual gini-gini. Nah di acara event tersebut ada yang dinamakan tuh kayak istilahnya malam-malam tuh kita curhat, saling one on one dengan mentor kita gitu Oke. kan. Nah di situ aku sebagai mentor saat itu, udah yang sepuh lah gitu kan. Oh, kamu Dan kita mentor. kayak yang kecil-kecil yang masih 14 tahun, 15 tahun, aku mungkin sekitar 16 lah. Udah mau lulus SMA saat itu. Oke. Dan aku kaget dengan teman-teman aku yang lain yang senior-senior juga seperti itu. Saat itu mereka bisa dibilang yang dapat namanya bahasa roh. Aku nggak tahu, itu mereka sebutnya bilang bahasa roh. Bahasa roh. Aku juga baru tahu ini Dan dari cerita itu kamu. mereka bilang katanya mereka dapet. Oke. Dan itu menurut aku saat itu aku bingung, sedih, karena aku nggak dapet. Oh, Dari kamu segala teman aku yang udah sepuh-sepuh itu, hanya aku saat itu yang tersisa belum dapet. nggak dapat roh itu. Sampai sekarang aku belum dapet. Oke. Gak pernah aku mengeluarkan lagi doa tiba-tiba berubah gitu kan. Bahkan ada dari mereka yang sampai pusing karena mereka nggak bisa kontrol. Jadi mulutnya begitu terus gitu. Oke. Heeh. Lalu Dan itu menarik. dan itu aku kayak, ih kok gue nggak dapet sih gitu. Gue kesel saat itu, gue nggak dapet sih. Udah gitu mencoba kan. segala cara. Tapi saat itu aku juga cari Ah, di Alkitab nggak ada. oke. Bahasa roh itu kayak Itu apa dong? nggak tahu, maksudnya apakah manusia bisa dapat atau apa gitu. Aku tanya-tanya apa itu, wah itu katanya yang terpilih saja apa ya. Kesel dong, kok gue nggak kepilih sih gitu. Oh, Tuh, gitu. teman gue dapat semua, gue nggak Sama sih, kayak kalau gitu. di Islam tuh kayak dapat malam Lailatul Qadar kayak gitu-gitu kali ya, Ci ya. Beda Kalau dong itu beda ya. saat itu. Dan setelah pulang camping itu aku kesel, sempat yang Oke. kesel. Nah sampai itu umur itu juga, selesai pulang camping itu aku mulai game baru saat itu. Game baru. Game Apa? online baru. Nah itu Rohan Online. Saat itu Rohan Online. Rohan online. Dan itu baru dimana aku memulai masuk ke dalam komunitas game. Sebelumnya nggak pernah. Game-game sebelumnya aku kayak Nggak main ada. solo aja Oh, sendiri sendiri. gitu. Temen ya cuman sekedar ketemu, kalau ketemu ya enggak gitu. Kalau di situ aku berkomunitas. Oke. Pastinya di situ lebih banyak orang Islamnya, sama aja gitu. Yang non muslim ada tapi ya sedikit lah, nggak banyak gitu. Oke. Nah udah mulai komunitas di sana itu, mulai tuh aku yang ogah-ogahan keluar rumah jalan-jalan, karena aku lebih asik di sana. Tapi aku gereja tetap jalan, masih lagi gembar-gembornya itu. Oke. Masih asik-asiknya. Tiba-tiba aku lagi ke gereja nih hari Minggu gitu, iseng-iseng, tiba-tiba aku mendapatkan pertanyaan, Iya.
dari Romo itu lah gitu, dia lagi di atas mimbar ngomong ke semuanya gitu. Kalau misalkan kita membawa orang masuk ke dalam agama kita, surga itu jaminan Oke. gitu. Itu udah jaminan tuh. Sebagai seorang teenager saat itu yang lagi seneng-senengnya banget tuh, gembar-gembornya banget agama, wah seneng banget nih kayak gini. Nah mikir, game online gue banyak nih orang Islam ya kan. Harus gue masukin. Bener banget. Ya kan Kan? pemikirannya pasti sedangkal itu ya, namanya Ini teenagers teenager. ya. Lalu Jadi iseng. Kayaknya kita cari teman kita yang deket, yang memang suka ngobrol sama kita gitu kan, yang kita anggapnya kayaknya kehidupannya kalau kita lihat kerja pulang main game sampai pagi lagi gitu kan, ntar dia kerja lagi gitu kan, ntar main game lagi, kalau lagi weekend online terus pokoknya. Jadi kan kita kira kayaknya Islam KTP nih gitu kan, anggapannya kayaknya nggak pernah ngomongin soal agama atau apa gitu. Aku menargetkan dia saat itu. satu orang target udah dapet nih. Oke. Iya, cowok. Oke. Jadi aku di game itu memang gak ada yang tahu aku cewek secara asli fisik. Oke. Gak ada yang tahu. Aku cuma bilang aku cewek, udah gitu doang. Lu mau percaya apa enggak itu terserah urusan dia gitu Iya, saat iya, itu ya. Nah, jadi aku tuh yang kayak memulai perdebatan. Kok Islam begini sih? Aku yang nyerang duluan. Saat itu aku yang nyerang. Jadi yang memulai topik perbandingan agama antara dia dan aku saat itu adalah aku. Terus dia merespon. Respon gitu kan, pasti dong dia Itu akan banget berpikir tuh. tetap dong gue harus ngebela agama gue gitu. Saling membela agama masing-masing. bela. Oke. Aku kan punya agama nih, dia juga punya, dia juga pasti kan pengen bela dong. Terus Aku merasa aku udah keren saat itu, udah cukup banyak pengalaman, 4 tahun di kepemudaan gereja gitu kan, udah istilahnya merasa senior banget deh gitu ya. oke. Bahas kenapa sih kok Islam begini, Islam begitu gitu kan, kok apa sih yang diserang ya, gak ya gitulah, kok Islam banyak terorisnya sih. Wow, berat ya. Berat nanya, kok Islam dulu nggak boleh makan kepiting sekarang boleh sih gitu kan. Oh, iya. Aku sering-sering kayak gitu. Sedalam itu. Yang apa sih yang maksudnya langsung to the point. Yes. Dan dia bisa jawab. Oh, kebetulan dapet target yang Salah. malah dia. Salah. Terus seru Dia nih, bisa Ci. jawab, Oh, tapi dia nggak mau kalah dong, dia balas dong. dia balas. Kok Katolik begini sih gitu. Oke. Kalau disuruh disuruh pakai jilbab lu nggak pakai sih. Aku yang kayak bang, kayak sama ini aku belajar 16 tahun 17 tahun belajar agama itu, gak ada tuh omongan disuruh pakai begini, gak ada. Iya. Gitu. Lalu. Coba cek lagi Alkitab lu, dia bilang gitu kan. Oh, dia ngulik. Ayat dia sekian, ngulik sekian, Alkitab sekian. juga. Iya. Salahnya salah target, Salah makanya aku target. bilang. Ternyata kan ilmunya kita nggak lebih tahu. Kita nggak pernah tahu ya Seru kan. ya. Iya, yang iya, namanya yang namanya kita bermain dalam game online, kita tidak pernah bertemu orangnya, kita tidak lihat kesehariannya, kita kenal cuman sebatas dalam dunia itu Iya, gitu. Itu jalan Allah sih buat ini Iya, loh itu udah menunjukkan qadarullah. kebenaran. Iya, ya Qadarullah qadarullah itu semua. Benar-benar. Terus Ci. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan dia yang aku nggak bisa jawab, jadi dia mempertanyakan hal-hal yang memang sebenarnya ada di Alkitab, tapi tidak diajarkan dalam sehari-hari kita ke gereja atau misa di gereja atau ceramah-ceramah gereja itu nggak diajarkan dari kalau Katolik sebutannya Romo ya, bukan pendeta. Romo ya. Dari Romo tersebut tuh nggak ada. Jadi memang setiap tahun kalau aku engeh sekarang gitu ya, kayak ajarannya itu lagi diputer-puter setahun bahasannya itu aja gitu. Oke. Tidak ada yang baru gitu loh, memang ya gitu-gitu aja. Jadi saat dia ngomong di situ ada, aku bingung, dan dia beri bukti, aku tambah keder. Itu kamu baru tahu dari dia. Baru tahu bahwasannya itu adalah bahwa kalau kita ke gereja harus menggunakan pakaian tertutup seperti ini Oke. gitu, sopan sampai ya. kepala rambut aja nggak Ya boleh kayak kelihatan. biarawati aja kan pakai itu ya, Yes. Ci ya. Dan Seperti itulah ya. itu disebut. Disebut Kalau juga. enggak, lu botakin rambut. Oh. Iya, harus botak. Yang gitu. Oke. Kayak biksuan nih, botak kan mereka kan. Iya benar. Tidak boleh. Dan itu
Dan memang penggambaran kalau di Katolik itu kan ada patung Bunda Maria ya. Itu adalah ibunya Yesus Kristus. Iya. Dia syar'i. Penggambaran Iya, itunya, patungnya itu dia syar'i gitu. Dan cuman ya kita nggak ngikutin aja. Kamu ke skip ya? Maksudnya kayak nggak Nggak info ada, itu nggak emang nggak enggak. ada. Tapi Maksudnya nggak diajarin. Jadi aku di memang Alkitab kan katanya ada. Masa kamu nggak pas kamu masih Nggak. Katolik itu enggak. pada saat ke gereja nggak ada pembahasan itu sama sekali? Nggak ada. Ah, Nggak pernah ada. Gitu. Dan aku yakin yang sekarang pun juga nggak ada. Nggak dikasih tahu bahwa ayat itu ada gitu loh. oh seperti itu. Karena kita memang jarang sekali baca mendalami Alkitab ya, orang-orang yang biasa kayak aku gitu. Jadi kita cuma dengerin romo, dengerin ceramah, apa-apa gitu udah merasa hebat. Wah, keren gitu. Oke. Buku itu cuman kayak lagi ke gereja disuruh buka ini, buka seminggu Kalau sekali enggak, ayat ya ini enggak yang gitu. dibahas gitu. Tapi di luar itu kamu nggak baca semuanya. Jarang. Makanya satu yang informasi tentang itu lewat tuh ya. Skip, Malah orang yang bukan Katolik tahu gitu. Yes, dan masalah makan kepiting apa segala, aku kan nyerang Islam tuh, Iya. masalah makan kepiting, dia bisa jawab gitu. Oke. Jadi basically dia hidupnya di mana, dia bilang gitu kan. Nah, terus dia males, ya kan? Gue Iya. nyerang kepiting, gue nyerang babi deh, dia bilang gitu. Ya babi gimana? Babi gimana tuh ceritanya, dia bilang gitu kan. kamu Kan jawab nggak apa? boleh gitu kan, itu babi hutan, aku bilang gitu, babi hutan yang nggak boleh. Nah terus dia bilang sama aku kan, yakin gitu kan, itu kan diubah ayatnya. Wah aku marah loh saat itu, Gak terima nggak dong. terima bahwa katanya itu diubah gitu kan. Nah, dia keluarin lagi bukti, ini tahun sekian kitab Alkitab, oh ini nggak ada Gua kata penasaran hutannya, temen lo dia yang bilang gitu. gamers itu ustadz atau Bukan ustadz, orangnya sekarang ada di depan. suami kamu? Hmm. Oh ya ampun. Itu kalau mau diceritain lagi panjang banget itu. Ih seru banget sih. Makanya nih, ini tuh aku ya Allah fun fact banget ternyata suaminya. Saat itu memang nggak kepikiran untuk menikahi dia, karena dia seru, 11 tahun seru. di atas aku dan aku nggak kenal dia secara real gitu kan, belum kenal. Oke, lanjutin lagi. Ini seru banget ya sahabat Nobi ya. Ini benar-benar cerita yang inspiratif banget. Lanjutin Ci. Nah aku itu setelah ngobrol sering sama dia, akhirnya aku sering kalah, Oke. sering. Jadi dan namanya anak perempuan teenager saat itu, saat kita kalah dalam sesuatu kita nggak terima, kesel rasanya. Di situ yang bikin aku akhirnya mencari tahu, gitu. Mencari tahu Mencari sendiri tuh tahu ya. tentang Alkitab dan Al-Quran. Gitu. Akhirnya kamu kulik tuh. Aku ulik akhirnya. Oke. Tapi karena memang aku gamer dan sukanya ngelihatnya dari laptop gitu kan, aku nggak mau ngelihat buku karena aku kalau belajar dari dulu pasti via laptop. Beda-beda ya cara orang Iya, belajar iya. gitu. Dan aku saat itu semua dari internet. Kan Oke. medsos, dari internet, belajarnya dari internet apa segala. Dan dari yang aku nyerang, akhirnya aku jadi bertanya. Tapi karena dia juga gamer ya gitu, jadi dia juga nggak mau tahu gitu. Jadi dia bilang kayak udah dah, gue nggak mau pusing, lo nonton aja Ahmad Didat sama Zakir Naik, dia bilang gitu. Oh, dia bilang. Dua orang beliau itu memang mereka aktivis mualaf ya, dan mereka mualaf juga gitu kan. Jadi aku akhirnya nontonin YouTube. Oke, yang dua itu ya, Dua Zakir orang Naik. itu. Lalu? Lambat laun jadi senang gitu, suka. Akhirnya apa yang aku nonton itu memang ada make sense juga gitu kan. Aku jadi pengen tahu Islam lebih banyak. Startnya di situ. Oke, startnya di situ. Ini seru banget ya, dari games ketemu, maksudnya jadi terbuka untuk lebih tentang Islam dan ternyata ketemu jodoh. Itu plot twist banget Ci. Plot twist ya? Setelah dengar langsung kayak, oh wow, ternyata bertemu jodoh juga. Iya, ketemu jodohnya itu juga setelah syahadat. Jadi saat itu tuh aku jadi nyeritain jodoh sih. Enggak apa-apa, ceritain. Itu karena kita nyerocos ya. Karena itu bagian dari cerita kamu perjalanan spiritual juga. Perjalanan spiritual sih Iya. sebenarnya. Jadi
Memang saat aku kenal dia itu dia memang udah ada calonnya. Oke. Jadi memang nggak ada urusan, kita cuman friends aja gitu. Oh, jadi waktu kamu masih balas-balasan tuh ya udah kayak belum Emang nggak ada niat apapun, kepikiran nggak ada. bakal Karena kan dia- berjodoh dengan Karena dia. kan dia juga muslim kan, dan aku Iya, non saat iya, itu kan, iya. jadi nggak kepikiran ke arah sana. Oke, terus ketemunya waktu ketemu gimana tuh Ci? Aku Jadi pas penasaran aku jadi udah ketemunya jadi saat gimana? itu aku syahadat, gitu Syahadat, kan. Mungkin karena syahadat yang kedua kali itu aku juga disentul azikra gitu ya, ngebum saat itu ya. Itu kamu kabar-kabaran sama itu suami kamu berarti? Enggak. Pas kamu syahadat, tahu nggak sih lo gue jadi masuk Islam nih gara-gara kita gitu. Enggak Dia gitu ya. cuman pas itu aku bilang sama dia setelah lewat game itu 2 tahun 3 tahun deh, berarti 3 tahun lah game itu. Sempat lost contact juga sama dia sama teman-teman game gitu kan. Terus aku ngomong pengen, aku hubungin dia lagi lah, aku cari dia, aku bilang gue pengen syahadat dong gitu. Aku bilang gitu, dia nggak mau bantu. Lalu jangan main-main lo, dia bilang gitu. Gue nggak mau kalau cuma main-main agama doang, dia bilang gitu kan. Enggak serius, dia bilang gitu kan. Tiba-tiba lo cari gue, lo pengen begitu gitu kan, dia bilang saat itu. Ya udah, jadi saat itu aku kepengen masuk Islam. Dianya juga bingung saat itu, belum tahu kan gimana caranya pertama kali syahadat itu. Dia ngomong ke orang tuanya, dia cerita. Nah, orang tua beliau yang bantu aku pas itu. Orang tua Orang tua dia yang bawa aku ke MRBJ pas itu, Masjid Raya Bintaro Jaya. Di situ kita langsung syahadat, aku pulang gitu aja gitu loh. Udah tuh ya udah nggak ada kepikiran karena apa-apa, memang just aku friends belum, ya. karena aku memang belum kepengen untuk kasih tahu orang tua saat itu, masih takut. Iya, Jadi iya. kita separate lagi di situ ya kan. Aku baru ketemu Kohani, aku nggak tahu dia di belakang ngobrol sama Kohani. Dia karena kan aku pas itu viral kan, aku viral, mungkin dia kontak kan karena aku di viralinnya juga sama Kohani dan sama almarhum gitu. Dia kontak Kohani saat itu. Seperti itu. Aduh, ada selipan-selipan kisah cinta juga ternyata. Awalnya enggak, tapi yang namanya perjalanan tahu ya. Kita nggak tahu jodoh udah ya. diatur Makanya sama tadi Allah. pas kamu ngomong itu wow, plot twist. Oke, tadi kita udah panjang lebar banget ya cerita tentang bagaimana kamu yakin Iya. Islam dan bagaimana ceritanya sampai bisa teguh dengan pilihan kamu sekarang, kepercayaan kamu sekarang. Nah, apa sih aku pengen tanya nih, bedanya apa sih kamu yang sekarang sudah masuk Islam dan kamu yang dulu? Perbedaan signifikannya apa? Perbedaan signifikan jelas kalau dari segi spiritual, aku lebih jauh tenang. Lebih tenang, oke, note. Tenang maksudnya tuh dalam arti kata, ya emang aku tuh harusnya ada di sini gitu, bukannya di tempat lain, bukannya yang aku merasa sangat terjaga. Agama itu kan harusnya memang yang menjadi asupan rohani kita ya, Betul, sehari-hari ya betul. gitu. Dan aku lebih nyaman di sini dibanding dengan yang sebelumnya. Oke, jadi menjadikan diri kamu lebih baik lah ya. Lebih baik lagi, lebih bisa paham, sabar atas apa yang namanya itu ujian atau apapun itu dalam hidup gitu. Dan aku merasa lebih terjaga dalam arti kata secara lifestyle. Secara lifestyle. Aku nggak tahu kalau misalkan aku masih di sebelumnya, lifestyle aku seperti apa gitu. Iya benar sih, apalagi dengan Kebayang ya? fasilitas yang Yes. sudah kamu dapatkan ya, Yes. sangat berkecukupan, lebih dari cukup malah ya. Aku memang Ci. yang benar-benar berasa aku pulang gitu. Oh, bener-bener ya udah ini tempat aku. Iya, gitu. this is my place gitu loh. This is where I belong gitu. Oke. Bener-bener. Oke, saat ini kan kamu sudah berkeluarga dengan tadi yang ternyata jodoh kamu adalah teman games kamu sendiri. Itu saat sudah berumah tangga, ada nggak sih tantangan kehidupan gitu ya? Maksudnya beda lah ya saat kamu awal kenal dengan saat kamu sudah berumah tangga dengan suami kamu sekarang. Ini apa tuh? Ada cerita nggak?
Banyak sih ya sebenarnya cerita ya. Yang seru untuk diceritain deh. Kan, emang tantangan awalnya itu karena perbedaan culture ya. Perbedaan culture. Pasti dong, karena secara culture udah beda dan saat aku nikah sama dia itu kan memang gak lama abis setelah aku syahadat gitu. Jadi memang saat itu pilihannya antara dia orang yang aku kenal, sederetan orang yang tidak aku kenal, atau jadi istri kedua orang gitu. Waduh, istri kedua. Iya, serius, aku pernah dapet tawaran seperti itu. Oh my god, banget. Jangan. Iya, makanya aku bukan, maksud aku kalau ada pilihan yang lebih tidak untuk jadi istri kedua, why not gitu kan. Iya. Dan saat itu aku berpikir juga, dia satu-satunya yang aku kenal saat itu, dengan konteks harus ta'aruf gitu ya. Ya. Oh, jadi dulu ta'aruf ya jatuhnya ya, Ci ya, sama Jadi dia nongol suami. lagi, aku pikir daripada aku jadi istri kedua orang, ya mendingan sama orang yang memang belum aku terlalu cinta banget tapi aku kenal gitu loh saat itu. Oh, jadi saat awal-awal menikah kayak belum, maksudnya ya udahlah kita jalanin gitu. Maksudnya jadi Jalanin aja. cinta tumbuh seiring Sepanjang berjalannya waktu. Dan itu kalian berarti sering ngegame bareng gitu? Sampai sekarang. Sampai sekarang. detik Anak ini. juga ya? Enggak, anak belum Anak sih. belum dikenalkan. Belum aku kenalin. Oh gitu ya. Tapi kalau memang nanti dia mau main pun ya aku tidak mau melarang gitu loh. Oke, kamu kan udah menjalani sebagai mu'alaf ini selama kurang lebih mau 8 tahun ya. Pasti ada up and down. Ada dong. Pasti. Nah, banyak gimana banget. cara kamu tuh tetap istiqomah gitu, Ci? Istiqomah, udah Islam aja gitu, tetap istiqomah gitu. Aku cerita dikit ya. Boleh. Soal ujianku ya. Silakan. Memang mungkin karena aku dari awalnya itu aku termasuk orang yang uangnya ada gitu ya dari orang tua ya. Mau apa kita dikasih, ujian dari Allah pun akhirnya datangnya dari masalah ekonomi. Oke. Gitu. Saat aku menikah sama suamiku, dia itu memang bisa dibilang kerjanya di bagian yang ribanya, wah, Masya Allah gitu. Dan sampai suatu saat aku lagi hamil anak pertamaku, dia tiba-tiba ngomong sama aku, gitu aja, Brad, aku mau stop. Dia bilang, ini udah terlalu parah, ini udah terlalu banyak, dia bilang gitu, aku mau stop dan mau lepas riba. Dan saat itu karena aku mualaf, aku nggak tahu apa yang namanya itu riba, belum paham, belum belajar, belum yang kayak apa sih riba, kenapa harus penting banget sih, apa gitu, aku nggak tahu, aku nggak paham konteks riba saat itu. Dan akhirnya dia menjelaskan, dan aku tuh kayak yang, karena aku masih awal tahap mualaf juga gitu, aku tuh kayak yang, ya Allah kok begini sih, kok istilahnya aku nikah dengan kondisi enak gitu loh, terus dia tiba-tiba yang mau lepas segalanya. Dia bilang katanya let's start from zero. Wah, itu berat banget sih, Ci. Wah, kebayang banget rasanya. Nah, aku tuh kebiasa hidup enak gitu, maksud aku tuh, iya kan. Dan dia tiba-tiba harus begitu dengan baby on the way. Gitu kan. Jadi aku rasa why gitu saat itu. Nanti gimana gitu kan. Iya. Dan aku tuh sampai yang saking nggak pahamnya, aku saat itu nelpon ke Kohani yang bantuin aku mualaf itu. Kok ini bagaimana kok suamiku begini. Oh ya bagus, aku tambah pusing dia ngomong begitu kan, karena aku tidak paham saat itu. Tapi setelah dijelaskan, akhirnya aku ya udahlah, ayolah gitu kan. Dia bilang katanya insya Allah semuanya ada gitu kan, ada jalannya, dia bilang gitu. Jadi aku benar-benar start from zero sama suami. Dia quit dan benar-benar nggak dapat pesangon apapun, nggak dapat apapun, dan harta yang dia dapat memang dari uang riba itu semua diputar sama dia, dimasukin ke masjid, rumah dilunasin, tidak ada lagi konteks riba di situ gitu. Dan aku benar-benar start from zero. Aku udah ngerasain sama suamiku makan cuma nasi telur digoreng berdua gitu. Itu aku ngerasain banget itu. Dari itu aku udah punya baby saat itu. Sepiring berdua itu sering banget. Padahal Bu Sui harus banyak ya. Dan dia banyak ngalah saat itu. Aduh, banyak banget ngalah gitu. Iya, terus Ci. Karena ya demi lah ya demi. gitu kan. Jadi
sampai detik ini alhamdulillah udah mulai membaik, ekonomi pun Alhamdulillah. membaik gitu kan. Kita juga anak juga alhamdulillah aku udah 3 anak. Alhamdulillah rezeki ya. Kecil sudah 3 Rezeki gitu. kecil, Cowok semua alhamdulillah. Cowok semua. Cowok semua. Luar biasa. Jadi rezeki emang udah diatur dari di atas gitu. Memang kita perlu ikhtiar. Saat kita udah ikhtiar Allah kasih gitu. Nah, ini buktinya sudah ya nyata. Ya udah alhamdulillah, ya. alhamdulillah aku. Tapi saat itu kamu kayak ada goyahnya nggak? Sempat kepikiran apa karena ini atau gimana gitu? Ada Karena nggak sih? dulu pernah orang tua saat aku bilang aku mau masuk Islam gitu Iya, ya. iya, iya. Orang tua bilang kamu bakal miskin di Islam. Nah setelah kamu merasakannya tuh waktu itu kamu gimana? Apa yang kamu rasakan? Enggak nyesel sama sekali aku Orang tidak tua ada kamu penyesalan. tahu tapi Tahu keadaan dan kamu. mereka ketawa-tawa. Oh, Tahu gitu. oke. Dan itu hal wajar sih menurut Iya, aku iya. karena saat itu kan aku membangkang, membelok atau apa gitu kan bagi mereka ya saat Iya. itu. Dan kayak ya, no lihat nah hasilnya gitu. Tapi nggak ada regret Oke. gitu. Tapi yang penting kamu sudah membuktikan kan dengan istiqomahnya kamu sekarang pelan-pelan luar biasa membaik Yes, semuanya. alhamdulillah. Jadi bagi aku ya gak ada regret sedikit pun. Oke. Untuk looking back, balik ke sana pun aku nggak pernah ada thoughts ke sana, nggak ada sama sekali. Wow, luar biasa. Inspiratif sekali ya sahabat Nobi ya. Dan ini aku masih ada beberapa pertanyaan lagi. Yang pertanyaan berikutnya ini perjalanan spiritual kamu kan panjang nih Ci ya. Apa momen yang paling berkesan dan benar-benar ini tuh nggak bisa kamu lupain momennya? Seperjalanan waktu aku mualaf sampai detik ini, dari aku nol sampai sekarang ya alhamdulillah mulai bangkit ya, mulai ada gitu. Aku ketemu banyak manusia hebat. Oke. Kalau dulu aku pernah diajarin saat mualaf katanya, kamu nanti sakit hatinya itu bukan dari orang yang non muslim, tapi dari orang muslim itu sendiri. Oh, Gitu. Dan aku pernah ngerasain itu. sakit hati karena orang Muslim sendiri. sendiri. Oke. Itu sering enggak sering sih, tapi maksudnya ada gitu. Karena aku beranggapan satu tuh, wah aku udah mualaf saudara muslim aku banyak gitu kan. Muslim itu mayoritas, pasti mereka akan baik apa enggak. Yang namanya manusia kita tidak akan pernah tahu gitu. Oke. Jadi satu hal spiritual yang aku pelajarin sampai saat ini dan aku terapkan adalah jangan berharap sama manusia. Itu emang bener banget sih. Jangan pernah Apapun berharap. agamanya, jangan berharap sama manusia, tetap berharap sama yang di atas. Iya. Itu udah paling afdol. Itu Iya, udah iya, paling iya, oke lah. benar-benar. Gitu. Iya, iya. Dan saat aku berharap mengeluh dan mintanya ke atas, emang dibales. Gitu. Aku udah sering banget ngerasain, sering. Gitu. Dari yang benar-benar paginya aku nggak punya uang sepeser pun, sampai aku mau nangis gitu. Suamiku baru rintis usaha, gak ada rintis usaha mie ayam tuh benar-benar gak ada yang makan sama sekali. Gitu. Aku cuma minta sama Allah, gitu kan, Allah kok begini sih, jangan kita dibikin Iya. down lagi gitu kan. Dan saat itu cuman hal simpel aja gitu, aku ngebantu orang, malamnya dibales sama Allah, yang makan banyak. Luar biasa. Itu aku yang sampai bingung, bener-bener bingung itu gimana konsepnya sih ini gitu, kok bisa begini gitu. Iya. Karena aku mintanya ke atas, bukan ke orang. Aku minta ayo dong makan dong, suruh teman lu ajak makan dong Ilmu kesini, ikhlas gitu. ya. Ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas. Itu di situ. Luar biasa ya, perjalanan spiritualnya deep banget ya, dalam banget. Dan jadi inspirasi juga buat sahabat Nobi yang mungkin lagi belajar tentang Islam juga ya dari ceritanya Cici Melon. Dan ini pertanyaan terakhir nih. Ada nggak sih kamu tuh punya rencana pengen bikin sesuatu yang ada hubungannya dengan dakwah Islam, tapi juga ada hubungannya sama hobi kamu? Games. Ada dong. Nah, coba Jelas ceritain dong. Kalau karena memang sampai sekarang walaupun aku udah bisa dibilang kalau dalam dunia game itu aku senior ya, karena aku gen milenial dan yang ada lagi di bawahnya kita sebutannya Gen Z, gen apa gitu. Aku kepengen banget bikin suatu wadah game yang memang masih ranah Islami, gitu. Karena kalau aku lihat ke depannya gen-gen setelah kita nih, gitu Iya, ya, pastinya itu mereka sentuh yang namanya gadget. Games. Pasti tidak bisa Itu lepas. pasti kena, gak mungkin bisa lepas. Tidak bisa. Ajaran dalam Islam game itu adalah
ya bisa dibilang nggak boleh lah. Oke. Gitu. Bukannya nggak boleh sih, tapi nggak haram sih, tapi banyak mudaratnya Iya. gitu. Tapi kalau menurut aku bukti nyata aku masuk game masuk Islam dari game. Games. Nah, iya betul ya. Iya. Jadi dakwah itu bisa di mana aja, nggak harus cuman dalam kajian atau apapun itu, enggak. Apalagi yang namanya hobi. Betul. Jadi kalau misalkan aku suka simpel, kalau ada orang bilang daripada waktunya dipakai buat ngegame mendingan baca Quran. Come on lah, baca Quran itu bukan hobi, itu memang udah wajib kita lakukan. Wajib, Bedakan suatu hobi dengan hal yang bukan bukan hobi lah. Itu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk memang baca Quran. Pedoman kita itu gak bisa disamakan dengan hobi. Oke. Dia ngomong begitu aku suka tanya, emang yakin gak punya hobi selain baca Quran? Pasti punya, semua orang memiliki hobi. Benar, berarti kamu akan bikin sesuatu dari hobi kamu untuk Yes, dakwah. kedepannya aku udah mikirin sih. Memang sulitnya itu, tantangannya di situ. Apalagi aku bisa dibilang bersyari sekarang Iya. gitu kan. Jadi itu bukan hal yang aneh. Aku nggak mau Iya. itu jadi hal yang wah karena lu syari nggak pantas lah main game atau apa-apa gitu, no. Gitu. Karena justru aku lagi mikirin bagaimana Gen Z ini kita rangkul, jangan sampai dia malah tergelut dengan hal-hal yang banyak mudaratnya di dalam game tersebut. Oke. Gitu loh. Jadi kamu bikin kayak komunitas games gitu. Kepengennya, insya Allah. Komunitas games tapi untuk dakwah gitu ya. Untuk dakwah ke depannya. Semoga bisa terwujud ya Ci. Amin, amin. Oke, terima kasih banget ini kita udah Aku waktunya yang udah makasih. habis. Aku yang makasih udah diundang Nobi. Ini luar biasa banget ya, tadi kita dengerin ceritanya Cici itu dari yang serius sampai ketawa-ketawa sampai ada plot twist juga. Seru banget hari ini narasumber kita. Dan sahabat Nobi, jangan lupa ya untuk follow Instagramnya Nobi pastinya @nobi.co.id, dan jangan lupa subscribe dan follow YouTube kita. So, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.